Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Dewi Anggreni Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Cepaka, merupakan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan. Kali ini saya akan memaparkan terkait aksi nyata modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya, izinkan saya untuk memaparkan terkait fasilitator dan pengajar praktik. Ada Ibu Niwayan Ekayanti selaku fasilitator dan Ibu Anagung Kopia Rusmini selaku pengajar praktik yang mendampingi saya selama pengerjaan tugas-tugas di pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Deskripsi singkat kasus yang terjadi. Riko, bukan nama sebenarnya, adalah siswa kelas 6 SD Negeri Cepaka yang memiliki perilaku yang kurang baik karena banyak alfa dan bolos. Sebagai wali kelas, saya sudah melakukan panggilan orang tua berulang kali, sudah melakukan kunjungan rumah, dan Riko sudah menandatangani perjanjian secara tertulis untuk mau merubah perilakunya. Namun ternyata hal tersebut tidak membuatnya jerah, sehingga sesuai dengan peraturan sekolah dan telah didiskusikan dengan kepala sekolah serta guru dan staf SD Negeri Cepaka, maka Riko harus bersedia dikeluarkan dari sekolah dengan menandatangani surat pengunduran diri. Saat saya menemui orang tuanya untuk meminta tanda tangan pengunduran diri, orang tua Riko memohon agar anaknya diberi kesempatan kembali agar bisa tetap bersekolah. Alasan mengapa Riko sering alfa adalah karena faktor ekonomi, sehingga tidak mampu untuk membeli buku-buku pelajaran dan membuat Riko malu di hadapan teman-temannya. Selain itu, jarak yang cukup jauh antara rumah dan sekolah, apalagi mereka tidak punya kendaraan. Terkadang Riko harus mencari tumpangan menuju sekolah, karena di sekitar rumahnya tidak ada akses kendaraan umum melintas. Sehingga tidak jarang Riko tidak mendapatkan tumpangan dan akhirnya ia tidak sekolah. Bukan hanya faktor ekonomi dan jarak yang membuat Riko banyak alfa, namun pergaulan juga membuatnya sering bolos sekolah. Di satu sisi ada rasa kasihan melihat kondisi keluarga Riko, namun di sisi lain peraturan harus ditegakkan agar tidak ada anak-anak lain yang memiliki permasalahan yang serupa. Adapun tujuannya yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dapat membantu menyelesaikan masalah yang dialami murid. Selanjutnya, untuk tolak ukur, dihasilkan keputusan yang tepat agar tidak merugikan pihak manapun. Yang kedua, keputusan harus berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk paradigma, yaitu rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. Dan untuk prinsipnya, berpikir berbasis rasa peduli, care-based thinking. Adapun 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan seperti yang sudah kita pelajari. Yang pertama, mengenal nilai-nilai yang bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Dan yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Lanjut, yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai yang saling bertentangan adalah nilai keadilan dan nilai kemanusiaan. Menentukan siapa yang terlibat. Yang terlibat dalam kasus ini antara lain, yang pertama wali kelas, yang kedua murid, yang ketiga kepala sekolah, yang keempat orang tua murid. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang pertama, Riko adalah murid yang banyak alfa dan sering bolos sekolah. Yang kedua, wali kelas sudah berulang kali memanggil orang tua, melakukan kunjungan rumah, dan sudah membuat surat perjanjian tertulis. Yang ketiga, berdasarkan peraturan, Riko harus dikeluarkan dari sekolah dengan menandatangani surat pengunduran diri oleh orang tuanya. Yang keempat,
Orang tua Riko memohon untuk memberikan kesempatan kembali kepada Riko untuk memperbaiki perilakunya agar tetap bisa sekolah. Yang terakhir, alasan Riko sering alfa karena faktor ekonomi keluarga dan jarak yang jauh dari rumah ke sekolah. Sedangkan alasan sering bolos karena pergaulan dengan temannya. Pengujian benar atau salah. Yang pertama adalah uji legal. Tidak ada aspek pelanggaran hukum dalam situasi ini. Yang kedua, uji regulasi. Ada pelanggaran peraturan jika wali kelas tetap memutuskan memberi kesempatan kembali. Yang ketiga, uji intuisi. Jadi tidak ada yang salah. Guru benar karena mengikuti peraturan dan benar juga kalau memberi kesempatan akan menyelamatkan masa depan anak. Yang keempat, uji publikasi. Saya merasa tidak nyaman jika keputusan saya dipublikasikan. Yang kelima, uji panutan. Panutan saya akan memberikan kesempatan kepada murid tersebut dengan harapan akan ada perubahan. Selanjutnya adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Paradigma yang sesuai dengan situasi tersebut adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Melakukan prinsip resolusi. Jadi prinsip penyelesaian dilema yang dipilih adalah berpikir berbasis rasa peduli. Investigasi opsi dilema. Wali kelas memberi kesempatan kembali kepada murid tersebut untuk dapat memperbaiki kesalahannya dengan catatan akan ada pembinaan oleh wali kelas secara berkala dengan dipantau oleh kepala sekolah. Selanjutnya buat keputusan. Dengan mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan terjadi, maka diputuskan memberi kesempatan kepada murid tersebut untuk tetap bersekolah. Dengan catatan akan ada pembinaan oleh wali kelas dan dipantau oleh kepala sekolah. Wali kelas pun akan terus melakukan monitoring dan akan berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk memberikan bantuan buku bagi murid yang tidak mampu agar semangat bersekolah. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil adalah tetap memberi kesempatan kepada Riko agar terus bersekolah. Kejadian ini memberi pelajaran kepada kita sebagai pendidik bahwa setiap keputusan akan ada resiko yang akan terjadi. Namun memberi kesempatan kepada murid untuk terus melanjutkan sekolah adalah hal yang manusiawi demi masa depan anak. Sekalipun kita harus sedikit membengkokkan peraturan berdasarkan rasa kasihan. Baik Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan saya terkait aksi nyata modul 3.1 dari saya Dewi Anggreni Puspitasari dari SD Negeri Cepaka, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu.